Halo, apakah sudah ngopi? Kalau belum silakan ngopi dulu. Kali ini Ahyar Film akan membahas alur cerita film yang berjudul 4X4 yang rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang maling yang terjebak di dalam mobil selama berhari-hari. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya. Di awal film terlihat di sebuah sudut jalan kota dan rumah-rumah memasang pagar kawat besi pengaman dan banyak kamera CCTV tersebar di mana-mana. Sangat ketat pengamanan karena memang rawan pencurian dan perampokan. Karena jalanan cukup sepi, seorang maling kelas tempe berhasil menjebol pintu mobil 4X4 tanpa diketahui siapapun. Karena sudah sangat berpengalaman dengan tangkasnya, dia mencuri radio mobil dan juga mengambil kacamata. Sebelum pergi, dia juga mengencengi jok belakang mobil. Lalu ketika akan keluar dari sana, terjadi sesuatu hal yang tidak disangka-sangka. Dia terkunci. Tertembak sendiri. HP mati. Mobil gak bisa diklakson. Gak ada orang yang bisa dimintai tolong. Dia terjebak di dalam mobil sampai malam hari. Ada jangkrik yang juga masuk ke dalam mobil. Akhirnya dia pun ketiduran. Keesokan paginya dia memasang radio itu kembali dan mendengarkan lagu, menenangkan pikiran, dan tiba-tiba seorang menelpon mobil tersebut. Dia pun mengangkatnya dan terdengar suara pria yang ternyata adalah pemilik mobil tersebut. Dia adalah seorang dokter kandungan duda berumur 60 tahun. Beliau mengatakan jika beliau sudah dirampok sebanyak 28 kali, ditambah dia berarti 29 kali. Beliau sengaja membuat mobil yang bisa menjebak pencuri di dalamnya dengan sistem pengamanan super canggih energi. Beliau tahu kalau dia sudah masuk ke dalam mobil dari alarm yang muncul di HP-nya. Mobil sudah dilengkapi dengan kaca film super gelap, sistem kedap suara, suspensi mobil ditiadakan, dan juga lapis baja anti peluru di seluruh bodi, kecuali tangki bensin yang terisi penuh. Si pemilik bisa mengontrol mode tersebut lewat HP, bahkan dia bisa meledakkan mobil kapan saja jika dia memberontak. Si pemilik berceramah menceritakan masa kecilnya yang serba kesusahan dan bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia mergokin putranya ketahuan mencuri. Dia tak menjawab. Dia terus meminta air minum karena sangat kehausan. Tapi karena nggak jawab, telepon pun dimatikan. Lalu AC tiba-tiba dinyalakan. Dia pun lega, adem. Namun AC semakin kencang dan membuat dia kedinginan. Sampai baju yang diikat di kakinya pun dilepas dipakai lagi dan menutup AC. Tindakan itu percuma. Setelah itu pemilik menelpon kembali dan memberikan pertanyaan yang sama. Apa yang Anda lakukan kalau ketahuan putranya mencuri? Pemilik berjanji akan memberikan minuman kalau jawabannya benar. Dia pun menjawab dibawa ke polisi. Pemilik pun mengatakan kasus kayak gini harusnya nggak perlu melibatkan polisi. Lalu dia bercerita tentang putrinya yang pernah kena rampok dan juga cucunya yang hampir jadi korban. Dia pun ngomong lama sampai telepon pun akhirnya dimatikan. Tak lama kemudian datanglah seorang polisi yang menilang mobil ini karena kaca depannya terlalu gelap. Dia berteriak minta tolong, goyang-goyang mobil, tapi usahanya sia-sia. Tak lama hujan pun turun dan pemilik kembali menelpon. Dia menanyakan nama lengkap dan berapa nomor KTP-nya. Dia berjanji memberikan imbalan air minum. Dijawablah sama dia dan akhirnya pemilik memberitahu ada sedikit air minum dari selang pembersih jendela di belakang mobil. Dia pun meminumnya. Di malam hari dia sangat kelaparan. Dia melihat GoFood nganterin pizza. Dia pun menelan ludah. Keesokan pagi dia masih berusaha membolongi pintu mobil.
Pemilik pun menelpon lagi. Dia mengatakan jika lukanya terinfeksi dan dia sedang demam. Langsung menyalakan pemanas agar demam dia bisa berkurang. Dia kembali bercerita tentang hidupnya yang hanya sekitar 1 tahun lagi dikarenakan tumor ganas, dan juga tentang perampokan-perampokan yang dia alami sebelumnya. Karena rasa sangat lapar, dia terpaksa memakan kertas dari buku petunjuk mobil sampai meminum pipisnya sendiri. Tak lama tiba-tiba ada seorang pencuri yang berusaha mencongkel pintu mobil, tapi dia dipergoki warga sekitar dan langsung dihajar massa. Polisi pun dipanggil dan pencuri tersebut ditangkap. Di malam ketiga, dia yang sudah muak dengan ngoceh-ngocehnya pemilik mobil, dia tidak mengangkat teleponnya. Dia sangat lapar dan berniat memakan jangkrik, tapi gak jadi, karena dia satu-satunya makhluk yang bisa jadi temannya di dalam mobil. Keesokan paginya, pemilik mobil kembali menelpon dan memberitahu ada sebuah coklat yang ditaruh di belakang rem. Dan tak lama dia menjemur baterai HP di terik matahari. Dengan tenaga yang tersisa, dia terus mencoba melubangi pintu tengah dan berhasil membuat sedikit lubang. Dia memanggil orang-orang di sana, tapi lubang terlalu kecil dan suaranya sudah sangat lemah. Setelah itu, pemilik menelpon kembali dan menjelaskan jika dia telah mendatangi istri dan anaknya dan memberikan $100 dengan alasan telah memenangkan uang lotre. Pemilik mengaku dia tidak menyakiti keluarganya, tapi dia gak percaya begitu saja. Pemilik mobil juga sudah mendapatkan catatan kriminal yang ternyata dia pernah beberapa kali membunuh orang. Setelah menjemur baterai HP seharian, akhirnya bisa menyala meskipun baterai 100%. Dia langsung menelpon istrinya, tapi HP-nya gak aktif dan hanya bisa meninggalkan pesan saja. Dan HP pun kembali mati lagi. Malam harinya dia melepaskan si jangkrik lewat lubang di pintu mobil. Dia pun iseng-iseng mencet-mencet tombol starter, lalu tiba-tiba menyala, tapi bisa cuma mundur ke belakang sampai menabrak tiang listrik. Dan dia akhirnya berhasil keluar dari mobil. Tak lama dia langsung pergi dengan kondisi lemas. Dia pergi ke toko terdekat, dia mengambil air dan 2 burger lalu memakannya tanpa memperdulikan mbak kasir yang ketakutan. Dan yang terjadi itu semuanya hanyalah mimpi saja. Dan pemilik mobil sudah ada di depan mobil. Lalu dia menyalakan lampu. Karena tahu kondisi dia sangat lemah, pemilik mobil pun santai masuk ke dalam mobil. Dia memberikan rokok, coklat, dan juga mengobati luka dia dengan kasar. Ketika pemilik mobil menjawab telepon dari pasiennya, dia mengambil kesempatan untuk menembak pemilik mobil dan kabur. Dia meminta tolong dengan suara yang lemas, menembak pistolnya, tapi ternyata pemilik mobil masih hidup. Hanya tergores peluru di pipinya. Lalu pemilik mobil membawa dia ke dalam mobil sambil menodong senjata. Dan kejadian itu dilihat oleh polisi yang sedang berkeliling. Tak terasa sudah 2 jam, pemilik mobil masih menodong dia dan banyak orang-orang sekitar yang melihatnya. Media-media pun meliput kejadian tersebut. Karena keadaan tidak kunjung membaik, polisi pun memanggil seorang negosiator senior yang sudah pensiun. Menurut pemikiran pemilik mobil, dia akan mengadili dengan tangannya sendiri karena tidak ada keadilan yang jelas dan perampok-perampok juga semakin banyak jumlahnya. Orang-orang di sana pun setuju dengan perkataannya karena banyak yang telah menjadi korban perampokan. Polisi terus bernegosiasi dan seorang negosiator senior mendekati pemilik mobil itu dan menantangnya untuk menembaknya agar masalah selesai. Tapi konsekuensinya, anak pemilik mobil selamanya akan ditangkap sebagai anak seorang pembunuh. Mendengar hal itu, pemilik mobil pun mulai kebingungan dan akhirnya melepaskannya. Tapi setelah itu pemilik mobil tidak menyerahkan dirinya, melainkan masuk ke dalam mobil. Dia berpikir
Hidupnya tinggal 1 tahun lagi dan namanya sudah tercoreng karena kejadian ini. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Sekarang kasus pemilik mobil menjadi viral. Perdebatan pun mulai muncul tentang tingkat keamanan yang sangat rendah. Jadi dia memutuskan membuat keamanan sendiri dan mengadili sendiri. Oke, sekian dulu dari Ahyar Film. Sampai jumpa lagi ke alur cerita film selanjutnya. Salam ngopi.